soal Kejagung Pak, tanggapannya Pak. Bikin pajak Pak yang sudah dicegat ke luar negeri, itu gimana tanggapannya Pak? Itu kalau nggak salah periode 2016-2020 termasuk ada bos grup Jarum ya Pak ya, yang sudah dicegat ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Tanggapannya gimana Pak? Saya belum dapat laporan, belum dapat pemberian dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir diam aja. Bapak kan sebelumnya kalau Jumat lalu kan bilang katanya memang ada beberapa perusahaan juga ya Pak yang masih belum tepat waktu bayar pajak. Apakah ini modus-modus yang juga terjadi yang sedang diproses sama Kejagung ini ya Pak ya? Ini kan beda, ini kan tax amnesty kan. Tax amnesty mungkin ada beberapa penilaian yang akurat, saya nggak tahu. Jadi biar aja Pak Jaksa Agung menjawab. Kemarin ada permintaan data apa gimana gitu Pak sama Kejagung sebelum mereka. Saya sih nggak ada. Tapi yang jelas ada beberapa orang kita dipanggil. Saksian apa yang terjadi. Saya pikir dia aja pasti berjalan. Bapak, itu bagian dari bersih-bersih pajak nggak sih Pak? Bahwa saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih sendiri. Pak Purbaya, Purbaya, soal Pak bea Purbaya. keluar batu bara Pak. Setelah, ke teman-teman di pajak ya kerja lebih serius aja udah itu. Itu kan di masa lalu bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu berapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya. Pak, Pak, soal Kong bea Kali Kongnya keluar, Pak. dengan perusahaan apa Pak yang Kejagung? Kong Kali Kongnya dengan perusahaan apa Pak? Saya nggak tahu di koran udah ada juga nanya saya, nanti saya Pak, untuk di pertumbuhan koran kredit. sudah ada tuh kelihatannya di koran, di internet sudah ada media internet. Pak, Jarum pertumbuhan ya, Pak? kredit waktu Nggak tahu. itu Bapak bilang dampaknya sebulan ya Pak. Tapi tadi jadi 2-3 bulan tuh kenapa Pak? Melambat lagi Pak. Kita lihat kan itu tadinya naik agak turun sedikit kan. Karena uangnya pertumbuhannya melambat juga dari 13 turun ke 7, makanya saya injek lagi 76 triliun tadi untuk mendorong lagi. Tapi saya pikir sih biasanya sih dari bulan ke bulan suka begini-begini, tapi yang jelas nanti trennya seperti apa ke depan. Kalau saya pikir sih akan lebih kuat lagi ke depan, karena kalau kita lihat ekonomi sudah mulai kelihatan di mana-mana kan. Jadi harusnya ke depan akan semakin kuat pertumbuhannya. Tapi kan mayoritas sudah diserap juga Pak, udah dicairin gitu kan. Tapi pertumbuhannya cuma segitu gitu Pak. Itu gimana? Coba saya ajarin sedikit nih. Kalau orang pinjam uang di bank, dibelanjain kan, uangnya taruh di mana lagi? Di bank. Oke. Muter-muter situ aja, ya tetap aja nanti masuk ke sana akan bank punya uang lagi untuk dipinjemin. Itu namanya proses penciptaan penggandaan uang atau money multiplier effect seperti itu. Jadi uang nggak hilang, akan makin banyak. Disalurin, masuk lagi kan? Karena Anda kalau pinjam perusahaan besar pinjam atau siapalah perusahaan ini kan nggak taruh di bawah bantal, kebanyakan taruh di bank lagi sebagai deposito. Jadi uangnya makin banyak di bank. Balik lagi itu bisa dipinjemin lagi terus gitu kira-kira. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi nanti Januari kira-kira udah ada proyeksi belum Pak? Kayak Apanya? target pertumbuhan kredit itu berapa gitu? Kayak tadi kan Bapak bilang 2-3 bulan baru kelihatan dampaknya ya Pak ya? Saya pikir mendekati double digit di Januari ya. Gimana? Desember mendekati double digit. Mungkin akan double digit kalau Januari ya. Kalau saya pikir sih Desember nanti ada kelihatan impactnya yang lebih signifikan dari uang yang saya injek kemarin. Pak Purbaya dari tambahan dana 76 Pak. Nanti Anda baca buku lagi tuh. Oke Pak. Pak, soal bea keluar dong Pak, bea keluar batu bara Pak. Pak, soal bea keluar batu bara Pak.